Indonesia itu merupakan suatu negara dengan aneka tradisi dan budaya. Salah satu di antara sekian banyak budaya tersebut adalah ilmu perdukunan, ilmu metafisika ataupun ilmu gaib. Nah, di video ini kita akan bahas tentang pemahaman ilmu perdukunan di Indonesia, sehingga pemirsa itu tidak salah paham. Apakah ilmu-ilmu dari dukun itu sesat? Apakah ketika pergi ke dukun itu sholatnya 40 hari tidak diterima? Apa itu dukun berkedok agama? Simak pembahasannya sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Di luaran sana kita sering dengar sebagian ceramah-ceramah agama mengatakan bahwa dukun itu syirik, dukun itu sesat, dukun itu ilmunya dari setan, jangan pergi ke dukun dan lain sebagainya. Yang kesemuanya itu menyudutkan profesi dukun. Nah, disinilah kita harus berpikir kenapa mereka menganggap dukun itu sesat. Padahal dukun di Nusantara itu sudah ada sejak dulu dan sudah diakui oleh banyak masyarakat serta banyak menolong masyarakat yang kesusahan. Kita mulai dulu dari pengertian dukun itu sendiri. Dalam mengambil pengertian dukun tersebut kita gunakan yang namanya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mana kamus ini sudah memiliki hak paten dari pemerintah dan kamus yang menjadi acuan tertinggi bahasa Indonesia. Menurut KBBI, dukun adalah orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jambi-jambi yaitu mantra, guna-guna dan sebagainya. Dari pengertian dukun menurut KBBI tersebut kita bisa memahaminya bahwa tidak semua dukun itu sesat. Bahkan dukun adalah orang yang berjasa mengobati orang sakit sebelum adanya dokter. Dari definisi tersebut kita juga bisa memahami bahwa dukun juga menggunakan yang namanya jambi-jambi. Lalu apa itu jambi-jambi? Kita buka KBBI lagi. Jambi itu adalah kata-kata atau kalimat yang dibaca atau diucapkan dapat mendatangkan daya gaib yang tujuannya itu untuk mengobati penyakit dan sebagainya atau kita sebut mantra. Dari definisi tersebut dapat kita garis bawahi bahwa kata-kata atau kalimat itu ada yang mendatangkan daya gaib ataupun yang disebut daya supranatural. Namun sebenarnya kalau kita melihat fakta di lapangan bahwa dukun itu tidak hanya menggunakan jambi-jambi saja. Mereka juga menggunakan teknik-teknik tertentu, contohnya teknik memijat, teknik meramu tanaman-tanaman herbal, bahkan ada yang menggunakan teknik yang lumayan ekstrim, yaitu teknik perebusan badan dan menggunakan bara api atau disebut terapi obong. Biasanya yang dipermasalahkan oleh mereka yang membenci praktek perdukunan itu kurang lebih ada dua macam. Yang pertama adalah jambi-jambinya, yang kedua adalah ramalannya. Kali ini kita fokuskan ke dua kategori tersebut saja. Seperti yang sudah disinggung di depan tadi bahwa jambi-jambi atau mantra itu merupakan sebuah kata-kata atau kalimat yang mengandung daya ataupun energi gaib. Apakah ada kata-kata atau kalimat yang mengandung energi gaib? Saya jawab ada dan lumayan banyak jumlahnya. Contoh yang paling mudahnya adalah doa. Kalau kita mengaku beragama, pasti tidak lepas dari yang namanya doa. Kalau dalam agama Islam, doa ini banyak sekali macamnya. Contoh, doa bepergian, doa masuk kamar mandi, doa masuk masjid, dan lain sebagainya. Semua kata atau kalimat atau lafaz-lafaz doa tersebut tidak sama alias berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Hal itu mengisyaratkan bahwa kata-kata ataupun kalimat dalam doa tersebut mengandung daya gaib. Kalau dalam Islam itu istilahnya adalah mengandung berkah. Mungkin kalau dalam bahasa psikologi itu adalah sugesti. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa jambi-jambi atau mantra itu ternyata ada dua macam. Yang pertama adalah mantra yang isinya itu permohonan kepada setan atau makhluk gaib
Yang kedua adalah mantra yang isinya permohonan kepada Tuhan. Kedua-duanya itu sama-sama memiliki daya gaib ataupun sugesti atau daya supranatural, hanya saja jalurnya berbeda. Kalau jambi-jambi yang isinya permohonan kepada setan itu ada keterbatasan kekuatan. Namun kalau jambi-jambi yang isinya itu permohonan kepada Tuhan, itu insya Allah kekuatannya itu tidak ada batasannya. Mungkin kita sering dengar tentang istilah ruqyah atau ruqyah syariah atau ruqyah ahlu sunnah dan lain sebagainya. Sebenarnya ruqyah itu maknanya sama, yaitu jambi-jambi. Ruqyah hanya istilah dari Arab yang digunakan di Indonesia. Ruqyah sendiri itu merupakan sistem atau cara penyembuhan dengan menggunakan energi gaib dari kata-kata ataupun kalimat-kalimat Tuhan. Para peruqyah itu menggunakan energi dari ayat-ayat dalam kitab suci Al-Quran, seperti mungkin surat Al-Falaq, surat An-Nas, Al-Baqarah, As-Saffat, dan lain sebagainya. Surat-surat itu dibaca dengan suara nyaring dan merdu, sehingga akan menimbulkan suatu energi gaib yang mempengaruhi itu para pasiennya. Sehingga biasanya itu akan menimbulkan efek-efek tertentu, mungkin muntah-muntah atau mungkin reaksi semacam kesurupan seperti itu. Sebenarnya pemirsa sekalian, konsep penyembuhan peruqyah dengan dukun itu hampir sama ya, atau mungkin bahkan sama, yaitu sama-sama menggunakan jambi-jambi. Hanya saja kalau dukun jambi-jambinya mungkin lebih berbahasa daerah, kalau peruqyah itu berbahasa Arab. Namun walaupun bahasa daerah juga memiliki energi gaib yang besar yang tidak bisa kita sepelekan. Banyak kiai-kiai zaman dulu yang jambi-jambinya itu juga menggunakan bahasa daerah dan terbukti sangat mujarab. Saya kasih contoh jambi-jambi atau ruqyah dari beliau Kiai Bisri Mustafa, dan beliau itu menerima ijazah dari Syekh Khalil Bangkalan Madura. Ruqyahnya adalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sang manik camar urip muwus kecekel dening aku. Diluk dinggol ketungkul dinggol. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jambi-jambi Jawa semacam itulah yang digunakan banyak orang-orang yang berprofesi sebagai dukun, karena bahasanya mungkin sangat mudah dimengerti, khususnya oleh orang-orang Jawa di zaman dulu. Itulah pemirsa hebatnya kiai-kiai zaman dulu ya. Tidak semua doa atau jambi-jambi itu menggunakan bahasa Arab. Tujuannya agar masyarakat itu menerimanya dengan baik dan bisa mengamalkannya dengan tidak mengurangi esensi energi gaib ataupun sugesti dari jambi-jambi ataupun doa tersebut. Itulah yang mungkin kurang dipahami oleh sebagian para penceramah agama. Seakan-akan mantra ataupun doa yang berbahasa daerah itu sesat, bid'ah, dan lain sebagainya. Dan yang berbahasa Arab itu lebih suci, lebih baik, dan lain-lain. Jangan salah, banyak juga mantra-mantra Arab yang isinya adalah pemujaan kepada setan ataupun kepada jin. Kalau dalam disiplin ilmu hikmah atau ilmu mistik Islam itu penjelasannya lebih lengkap dan lebih detail lagi mengenai yang namanya jambi-jambi, doa, ruqyah, asma, dan lain sebagainya. Bahkan penjelasannya itu sampai diruntut huruf per huruf. Kesimpulannya di sini bahwa mantra atau jambi-jambi dukun itu tidak semuanya mengandung kesyirikan pemirsa. Bahkan malah mantra-mantra tersebut merupakan sebentuk doa dan zikir kepada Allah. Jangan sampai kita terjebak opini hanya gara-gara memakai istilah jambi-jambi atau mantra. Kita telah dulu apa isi dari jambi-jambi atau mantra tersebut. Kita lanjutkan pembahasannya mengenai ramalan. Berbicara mengenai ramal-meramal ini ya, kita juga tidak boleh mencap atau melabeli semua peramal adalah sesat. Semua itu tergantung dari cara meramal, apa yang diramalkan, ataupun orang yang menerima ramalan tersebut. Cara ataupun teknik meramal ini ada bermacam-macam. Yang pertama dengan teknik ilmu falak atau sering disebut ilmu astrologi. Yang kedua dengan mata batin atau penglihatan gaib. Yang ketiga dengan tanda-tanda alam. Yang keempat itu dengan perantara makhluk halus atau jin ya. Beliau Rasulullah pun memiliki mukjizat yang mirip ya, yang hampir mirip seperti ramalan. Contohnya beliau mengetahui sesuatu yang belum terjadi di zaman Rasulullah sendiri. Bismillahirrahmanirrahim.
la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa minhum ahadun illa akalar riba fa illam ya'kulhu asabahu min hubarihi. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wal Hakim. Sungguh nanti akan datang suatu masa atas umatku yang tidak ada seorang pun dari mereka kecuali makan hasil riba. Jika ia tidak makan hasil ribanya, maka ia akan terkena debu dosanya. Dari hadis tersebut menerangkan bahwa Rasulullah itu bisa menganalisa dan mengetahui apa yang akan terjadi di suatu masa yang akan datang. Seakan-akan Rasulullah itu adalah ahli beramal. Padahal itu bukanlah ramalan, namun memang benar-benar asli petunjuk dari Allah yang disampaikan melalui Rasulullah. Selain itu, di dalam Al-Quran pun juga banyak penjelasan-penjelasan yang mana penjelasan tersebut mengacu pada kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Saya kasih contoh satu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, itulah pemirsa di dalam Al-Quran ya yang mengandung mungkin seperti kejadian-kejadian yang saat ini belum terjadi dan itu akan terjadi di masa yang akan datang. Mirip seperti ramalan, tapi itu bukan ramalan ya, tapi itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke masalah ramalan. Nah, ramalan yang tidak diperbolehkan itu adalah ramalan yang membenarkan atau yang memastikan. Artinya memastikan bahwa ramalan itu akan terjadi. Namun kalau hanya ramalan semacam prediksi, ya itu tidak masalah. Karena prediksi itu belum tentu terjadi, belum tentu benar. Contoh ramalan prediksi cuaca, bahwa di hari ini akan terjadi hujan, namun ternyata tidak hujan atau mungkin belum tentu hujan. Dalam ilmu Jawa ya banyak sekali cara-cara memprediksi atau meramal tersebut, yaitu dengan yang namanya ilmu falak, artinya dengan menghitung angka-angka. Ilmu ini kalau di Jawa itu disebut ngilmu petung. Biasanya ilmu semacam ini digunakan untuk mencari hari-hari baik, mungkin untuk pernikahan, membangun rumah, perjodohan, dan lain sebagainya. Yang perlu digarisbawahi bahwa kita itu jangan mempercayai sepenuhnya tentang ramalan ataupun prediksi. Ramalan itu hanya kita gunakan untuk sugesti atau warning, kehati-hatian bagi kita. Yang terpenting bagi kita adalah banyak-banyak berdoa. Karena hanya dengan doalah yang bisa merubah takdir seseorang selain daripada usaha lahiriah. Yang mungkin tadinya diramal jelek, maka insya Allah dengan berdoa kalau misal ramalannya tersebut benar, maka akan bisa berubah menjadi ramalan yang baik. Jadi gampang saja pemirsa menyikapi sebuah ramalan atau prediksi. Tinggal berdoa dan berzikir, insya Allah tidak masalah, tidak apa-apa. Semakin banyak berdoa, maka akan semakin hilanglah hal-hal buruk. Ramalan yang baik kita terima sebagai sugesti, pemacu diri kita. Sedangkan ramalan yang tidak baik, kita terima sebatas warning atau kehati-hatian dalam bertindak. Jangan mencap atau melabeli seseorang itu sesat, karena kita sendiri juga tidak tahu apakah yang kita lakukan itu sudah benar ataupun belum. Benar menurut kita itu belum tentu benar menurut orang lain. Kebenaran yang hakiki hanya Tuhan yang mengetahuinya. Apakah ketika pergi ke dukun sholatnya 40 hari tidak diterima? Belum tentu ya, belum tentu. Karena kita sendiri tidak tahu sholat kita itu diterima atau tidak. Tidak ada orang yang tahu. Hanya saja di sini yang perlu digarisbawahi adalah apa tujuan kita itu pergi ke dukun. Kalau tujuannya itu untuk penyembuhan misalnya, untuk meminta nasihat, meminta doa dan lain sebagainya, pokoknya perbuatan yang baik, insya Allah itu tidak ada masalah. Tetapi kalau ke dukun itu tujuannya untuk menyantet, menghancurkan hidup orang lain, mematikan usaha orang lain, meminta pesugihan, meminta nomor togel dan lain sebagainya, maka itulah yang termasuk kesesatan. Dan dukunnya pun itu termasuk dukun yang mempunyai ilmu sesat atau kita sebut dukun ilmu hitam. Ingat ya, kita jangan terjebak dengan istilah dukun. Tidak semua dukun itu mengamalkan ilmu hitam.
Jangan memukul rata semua dukun itu sesat. Dukun adalah istilah di Nusantara ya, jangan dibawa-bawa untuk kesesatan. Apakah ilmu perdukunan itu benar-benar ada? Ya, asli ada, murni ada. Bahkan telah tercatat dalam banyak buku ataupun kitab-kitab khusus. Namun jangan salah, di luaran sana juga banyak dukun-dukun yang memakai trik sulap untuk menipu pasiennya. Kita harus lebih berhati-hati. Apa itu dukun berkedok agama? Dukun yang berkedok agama itu adalah sosok dukun dengan mengamalkan ilmu trik sulap. Lalu tujuannya itu untuk menipu orang. Trik-trik tersebut seakan-akan hasil dari amalan, mantra atau doa yang dia baca. Istilahnya adalah penggabungan trik sulap dengan doa ataupun dengan amalan. Contohnya, mungkin seorang dukun tersebut mengamalkan ajian kulhu geni. Kemudian dengan cara-cara tertentu, dengan teknik-teknik, trik-trik tertentu ya, dia mengambil tisu kemudian membaca mantra atau ajian kulhu geni lalu tisu tersebut terbakar. Nah, seperti itu biasanya itu adalah trik sulap. Karena ajian kulhu geni sendiri itu bukan untuk membakar tisu, tapi ajian kulhu geni adalah untuk membakar makhluk halus atau mengusir makhluk halus atau jin-jin yang jahat. Kalau dukun yang asli adalah dukun itu berdoa ya, misalnya dengan sholawat, dengan jambi-jambi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tetapi itu tidak menggunakan trik sulap, murni berdoa. Dukun yang seperti itu bukanlah dukun berkedok agama. Itu adalah dukun asli yang memang mengamalkan ilmunya. Kita perlu tahu siapapun itu boleh dan dianjurkan berdoa, bersolawat, dan lain sebagainya. Bukan hanya kiai, ustadz, atau mubalik saja yang boleh berdoa atau mendoakan orang lain. Siapapun boleh, misal seorang dukun, seorang tukang bangunan, seorang pedagang, dan lain sebagainya. Yang penting didasari dengan niat yang baik. Cukup itu dulu, semoga menambah wawasan bagi kita semua. Saya Pati Nur Alam, akan selalu ada misteri di dunia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, wa billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.